Lu pernah ada di fase ini nggak, bro? Awalnya semuanya terasa gampang. Chat dibalas cepat, dia ketawa sama jokes receh lu, bahkan kadang dia duluan yang ngajak ngobrol. Tapi beberapa bulan kemudian, ritmenya berubah. Chat lu dibalas makin lama, responnya pendek, dan tiba-tiba lu yang ngerasa harus berjuang 2 kali lebih keras buat dapat perhatian yang dulu datang dengan sendirinya. Lucunya, di kepala lu saat itu cuma ada satu pikiran. Mungkin gua harus lebih effort. Jadi lu makin perhatian, lu makin available, lu makin sering nanya kabar, makin sering nawarin bantuan, makin sering jadi tempat curhat yang selalu standby. Tapi yang aneh, justru di fase itu banyak pria mulai ngerasain sesuatu yang gak enak. Dia jadi lebih dingin. Dia mulai tarik ulur. Atau yang paling menyebalkan, dia bilang kalimat klasik yang rasanya kayak ditampar pelan. Lu baik banget, tapi gua lagi butuh waktu buat diri gua. Dan di titik itu, banyak pria bingung setengah mati. Karena dari sudut pandang lu, semuanya logis. Lu tulus, lu effort, lu hadir, lu bahkan berusaha jadi pasangan yang ideal. Tapi di sisi lain, hubungan malah makin jauh dari kata stabil. Kadang lu ditinggal, kadang di ghosting, kadang tetap dipertahankan, tapi rasanya cuma jadi pilihan kedua. Nah, disinilah banyak pria salah baca satu hal yang sebenarnya cukup halus. Saat seorang wanita mulai berubah sikap, seringkali bukan karena dia ingin pergi, tapi karena dia sebenarnya menginginkan sesuatu yang lebih dari hubungan itu. Masalahnya, sinyal ingin lebih ini jarang disampaikan secara frontal. Bukan karena wanita suka drama, tapi karena secara psikologis, banyak emosi wanita diekspresikan lewat perubahan energi, bukan lewat pengumuman resmi. Jadi yang dilihat pria adalah, dia jadi cerewet, dia jadi sensitif, dia jadi sering komplain, atau dia mulai tarik diri. Padahal di balik itu ada satu pesan emosional yang sebenarnya sangat jelas, kalau lu tahu cara membacanya. Ironisnya, banyak pria justru merespon sinyal ini dengan cara yang membuat ketertarikan makin turun. Mereka jadi terlalu mengejar, terlalu menenangkan, atau terlalu membuktikan diri, sampai akhirnya kehilangan posisi yang membuat mereka menarik sejak awal. Di video ini, kita bakal bongkar sesuatu yang jarang dibahas jujur dalam dinamika hubungan modern. Tentang sinyal halus saat wanita ingin lebih, kenapa hampir semua pria salah mengartikannya, dan bagaimana cara membaca serta meresponnya tanpa kehilangan harga diri atau posisi lu dalam hubungan. Karena kalau lu bisa memahami pola ini, satu hal berubah drastis. Lu berhenti jadi pria yang selalu berusaha cukup baik, dan mulai jadi pria yang benar-benar dipilih dengan sadar, bukan sekedar dipertahankan karena nyaman. Kita mulai dari realita yang sering bikin pria salah arah. Saat seorang wanita mulai berubah, lebih sensitif, lebih banyak nanya, lebih sering mengkritik, banyak pria langsung menganggap itu tanda dia makin sulit dipuaskan. Padahal seringkali yang terjadi justru kebalikannya. Dia bukan makin sulit, dia sedang mencari kedalaman yang lebih nyata dalam hubungan. Bayangin, hubungan itu seperti ngobrol di kafe yang awalnya seru banget. Di awal kenalan, topiknya fresh, energinya hidup, masing-masing masih penasaran satu sama lain. Tapi kalau beberapa bulan kemudian, obrolannya cuma muter di topik yang sama, lama-lama salah satu pasti mulai merasa ada sesuatu yang kurang. Nah, di fase ini, wanita sering mulai mengirim sinyal ingin lebih. Bukan selalu berarti ingin menikah cepat atau komitmen berat. Kadang yang dia cari cuma satu hal sederhana, kedalaman emosional dan kepemimpinan emosional dari pasangannya. Masalahnya, banyak pria salah membaca fase ini. Mereka mengira solusinya adalah meningkatkan effort secara kuantitas. Lebih sering chat, lebih sering nanya kabar, lebih sering memastikan dia baik-baik saja. Padahal dalam psikologi ketertarikan, perhatian yang terlalu sering tanpa arah justru terasa seperti noise. Kayak notifikasi HP yang bunyi terus,
tapi isinya cuma promo diskon yang sama. Lama-lama bukan bikin excited, malah bikin orang ingin mematikan notifikasinya. Wanita dewasa secara emosional sebenarnya tidak mencari pria yang selalu ada setiap detik. Yang mereka cari adalah pria yang punya arah emosional. Pria yang tahu kapan harus hadir, kapan harus memberi ruang, dan kapan harus memimpin dinamika hubungan. Disinilah sinyal pertama biasanya muncul. Dia mulai menguji kedalaman interaksi. Misalnya dia tiba-tiba ngomong, "Menurut lu hubungan itu harusnya kayak gimana sih?" Atau dia mulai cerita tentang ketakutan masa depannya. Banyak pria merespon ini dengan jawaban aman dan netral. Mereka takut salah ngomong, jadi mereka memilih jawaban yang terdengar baik tapi kosong. Padahal buat wanita, momen seperti ini adalah jendela untuk melihat seberapa matang pola pikir lu tentang hubungan. Pattern interrupt sedikit di sini, bro. Banyak pria berpikir ketertarikan wanita cuma soal chemistry dan perhatian. Padahal setelah fase awal lewat, yang jauh lebih menentukan adalah struktur emosional yang lu bawa ke dalam hubungan. Struktur emosional itu simple tapi dalam. Apakah lu punya batasan? Apakah lu punya standar? Apakah lu bisa tetap stabil saat emosi pasangan naik turun? Karena secara psikologis, wanita sering mencari pasangan yang bisa menjadi jangkar emosional, bukan sekedar teman ngobrol yang selalu menyenangkan. Sinyal kedua biasanya muncul dalam bentuk komplain kecil. Dia mulai bilang hal-hal seperti, "Kayaknya kita cuma gini-gini aja deh." Atau, "Kadang gua ngerasa lu terlalu santai." Banyak pria langsung defensif ketika dengar kalimat seperti ini. Mereka merasa semua effort mereka tidak dihargai. Jadi responnya sering berupa pembelaan diri. "Lah, gua kan selalu ada buat lu." Tapi dari sudut pandang psikologi wanita, komplain seperti ini sering bukan tentang apa yang lu lakukan, tapi tentang energi hubungan yang terasa stagnan. Analogi paling gampangnya gini. Hubungan itu seperti jalan cerita film. Kalau sepanjang film cuma ada adegan datar tanpa perkembangan karakter, penonton mulai kehilangan ketertarikan. Bukan karena aktornya jelek, tapi karena ceritanya tidak bergerak. Wanita sering merasakan stagnasi ini lebih cepat karena mereka lebih sensitif terhadap dinamika emosional. Jadi ketika mereka mulai mengkritik atau mengeluh, seringkali itu sebenarnya sinyal hubungan ini perlu naik level. Sayangnya, di titik ini banyak pria justru masuk ke mode pembuktian diri. Mereka mencoba menjadi lebih baik dengan cara yang keliru. Mereka jadi terlalu menyenangkan pasangan, terlalu menghindari konflik, dan terlalu takut membuat pasangan kecewa. Padahal ironinya, justru di fase ini wanita sedang mencari tanda bahwa pria di depannya punya tulang punggung emosional. Bahwa dia bukan hanya pria yang baik, tapi pria yang punya arah hidup dan tidak kehilangan dirinya hanya demi mempertahankan hubungan. Jadi ketika sinyal ingin lebih muncul, pertanyaannya bukan lagi gimana gua bikin dia makin suka sama gua. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah dinamika hubungan ini masih membuat dia merasa tertarik dan tertantang secara emosional? Karena dalam banyak kasus, wanita tidak meninggalkan pria yang kurang baik. Mereka meninggalkan hubungan yang terasa tidak berkembang. Dan kalau lu mulai melihat pola ini, tiba-tiba banyak kejadian masa lalu mulai masuk akal. Kenapa dulu semuanya baik-baik saja, sampai suatu hari dia bilang kalimat yang bikin banyak pria bengong. Gua ngerasa hubungan ini nggak kemana-mana. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin banyak pria kaget. Karena ketika wanita mulai mengirim sinyal ingin lebih, yang sebenarnya dia uji bukan seberapa keras lu berusaha, tapi siapa diri lu ketika hubungan mulai masuk fase serius. Banyak pria mengira hubungan itu seperti lomba konsistensi effort. Siapa yang paling sering perhatian, paling sering ada, paling jarang bikin masalah, dia yang menang. Kedengarannya masuk akal, tapi dalam dinamika ketertarikan, logika itu sering tidak bekerja seperti yang kita bayangkan. Dalam psikologi hubungan,
Ketertarikan jangka panjang sering muncul dari kombinasi dua hal yang jarang disadari bersamaan, rasa aman dan rasa hormat. Rasa aman datang dari kehadiran emosional, tapi rasa hormat muncul dari batasan, arah hidup, dan stabilitas karakter. Nah, banyak pria sangat fokus membangun rasa aman, tapi tanpa sadar mengorbankan rasa hormat. Mereka selalu mengalah, selalu menyesuaikan diri, dan selalu mencoba menghindari konflik. Pattern interrupt sebentar bro. Kedamaian dalam hubungan bukan berarti tidak ada gesekan. Justru kadang, gesekan kecil itu yang menunjukkan dua orang di dalam hubungan masih punya identitas masing-masing. Wanita dewasa secara emosional biasanya bisa merasakan perbedaan ini dengan cukup cepat. Mereka bisa membedakan pria yang benar-benar stabil dengan pria yang hanya takut kehilangan. Dan disinilah muncul salah satu anomali yang sering membingungkan banyak pria. Semakin mereka mencoba menjadi pasangan sempurna, semakin hubungan terasa datar dan kehilangan energi ketertarikan. Kenapa bisa begitu? Karena secara psikologis, ketertarikan juga membutuhkan ketidakpastian sehat. Bukan drama, bukan tarik ulur manipulatif, tapi ruang di mana dua orang tetap punya kehidupan dan arah masing-masing. Analogi gampangnya gini, kalau hubungan itu seperti lagu, terlalu banyak nada yang sama tanpa variasi, bikin musiknya terasa monoton. Variasi kecil, perbedaan sudut pandang, tantangan, pertumbuhan, justru membuat hubungan terasa hidup. Ketika wanita mulai mengirim sinyal ingin lebih, seringkali dia sebenarnya sedang mencari tanda bahwa hubungan ini punya arah perkembangan. Bukan cuma rutinitas chat, ketemu, bercanda, lalu ulang lagi minggu depan. Misalnya dia mulai bertanya tentang rencana masa depan, tentang prioritas hidup, atau tentang bagaimana lu melihat hubungan ini ke depan. Banyak pria langsung panik di fase ini karena takut dianggap terlalu serius atau terlalu santai. Padahal bagi wanita, pertanyaan seperti ini bukan selalu tentang keputusan besar. Ini lebih seperti radar emosional. Dia ingin tahu apakah pria di depannya punya visi hidup yang jelas atau hanya menjalani hubungan secara autopilot. Sekarang kita bahas kontradiksi yang sering terjadi. Banyak pria mengira kalau mereka terlalu tegas atau terlalu punya prinsip, wanita akan menjauh. Tapi dalam banyak kasus, justru sebaliknya. Wanita sering lebih menghargai pria yang punya batasan jelas dibanding pria yang selalu menyesuaikan diri demi menjaga hubungan tetap nyaman. Bukan karena mereka suka konflik, tapi karena batasan menunjukkan integritas karakter. Itu sinyal bahwa pria tersebut punya kehidupan yang tidak hanya berputar di sekitar hubungan. Dan ini penting bro. Ketika seorang wanita melihat bahwa pasangan punya arah hidup, standar diri, dan kestabilan emosional, dia mulai melihat hubungan itu sebagai sesuatu yang punya nilai jangka panjang. Sebaliknya, ketika pria terlalu fokus menjaga hubungan tetap nyaman tanpa pertumbuhan, wanita sering mulai merasa hubungan itu seperti zona aman yang tidak berkembang. Inilah kenapa banyak hubungan berakhir dengan kalimat yang terdengar klise, tapi sebenarnya sangat jujur. Lu orang baik, tapi gua ngerasa kita nggak cocok. Dalam banyak kasus, yang sebenarnya dia maksud bukan ketidakcocokan karakter. Yang dia rasakan adalah ketidakcocokan arah perkembangan emosional. Jadi, memahami sinyal wanita ingin lebih bukan soal belajar trik atau teknik membuat orang bertahan. Ini tentang memahami bagaimana dinamika ketertarikan berkembang seiring waktu. Dan ketika lu mulai melihat hubungan dari sudut pandang ini, satu hal jadi jelas. Hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang paling berkorban, tapi tentang dua orang yang bertumbuh dengan ritme yang sama. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering ditanya. Kalau seorang wanita mulai menunjukkan sinyal ingin lebih, apa yang sebenarnya harus lo lakukan? Bukan teori, bukan kata-kata motivasi, tapi respon yang benar-benar mengubah dinamika hubungan. Langkah pertama justru bukan melakukan sesuatu ke pasangan, tapi mengubah posisi mental lu di dalam hubungan. Banyak pria tanpa sadar menempatkan hubungan sebagai pusat hidup mereka, sehingga setiap perubahan sikap pasangan terasa seperti ancaman.
Ketika posisi mental ini berubah, cara lu merespon juga berubah. Lu tidak lagi bereaksi dari rasa takut kehilangan, tapi dari posisi seseorang yang tetap stabil dengan atau tanpa validasi pasangan. Contoh paling sederhana bisa dilihat dari cara lu merespon chat. Banyak pria merasa kalau wanita mulai dingin, solusinya adalah meningkatkan intensitas komunikasi. Mereka mulai lebih sering mengirim pesan, lebih sering menanyakan kabar, bahkan mencoba memancing percakapan terus-menerus. Padahal, dalam dinamika ketertarikan, komunikasi yang terlalu sering tanpa kualitas justru menghilangkan ruang emosional. Hubungan butuh ritme, bukan notifikasi yang terus menyala sepanjang hari. Coba ubah pendekatannya. Ketika lu berinteraksi, fokus pada kualitas interaksi, bukan frekuensinya. Lebih baik satu percakapan yang hidup dan meaningful dibanding 10 chat yang hanya berisi lagi ngapain. Pattern interrupt sedikit di sini, bro. Banyak pria takut memberi ruang karena khawatir hubungan jadi renggang. Tapi seringkali justru di ruang itulah ketertarikan punya kesempatan untuk bernapas lagi. Langkah kedua adalah belajar merespon komplain tanpa masuk ke mode defensif. Ketika wanita berkata sesuatu seperti, "Kadang gua ngerasa hubungan kita flat," banyak pria langsung merasa diserang. Respon yang jauh lebih kuat adalah tetap tenang dan menggali maksudnya. Bukan dengan nada menginterogasi, tapi dengan rasa ingin memahami. Kadang satu kalimat sederhana seperti, "Lu ngerasa bagian mana yang paling kerasa flat?" sudah membuka percakapan yang jauh lebih jujur. Ini menunjukkan dua hal penting secara psikologis. Pertama, lu tidak rapuh terhadap kritik. Kedua, lu cukup dewasa untuk melihat hubungan sebagai sesuatu yang bisa berkembang, bukan sesuatu yang harus selalu terlihat sempurna. Langkah berikutnya adalah membangun batasan sehat. Ini bagian yang sering terasa sulit karena banyak pria takut batasan dianggap sebagai bentuk penolakan. Padahal, batasan justru menciptakan rasa hormat dalam hubungan. Misalnya ketika pasangan mulai bersikap tidak konsisten atau terlalu menuntut perhatian di saat lu sedang fokus pada pekerjaan atau tujuan pribadi. Menjelaskan prioritas dengan tenang menunjukkan bahwa hidup lu tidak sepenuhnya berputar di sekitar hubungan. Wanita yang matang secara emosional biasanya justru lebih menghargai pria yang punya prioritas jelas. Itu memberi sinyal bahwa hubungan ini dibangun oleh dua individu yang sama-sama punya kehidupan, bukan dua orang yang saling bergantung secara emosional. Sekarang kita bahas hambatan yang sering muncul saat seseorang mulai mengubah pola ini. Yang pertama datang dari dalam diri sendiri, rasa takut kehilangan. Ketika lu mulai memberi ruang, menjaga batasan, dan berhenti mengejar validasi terus-menerus, ada fase di mana pikiran mulai overthinking. Lu mulai bertanya-tanya, apakah langkah ini akan membuat pasangan makin menjauh? Fase ini normal, bro. Karena selama ini banyak pria terbiasa menjaga hubungan dengan cara mengejar dan menenangkan. Ketika pola itu berubah, sistem emosional kita butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Hambatan kedua kadang datang dari pasangan. Ketika dinamika berubah, dia mungkin akan bertanya, kenapa sikap lu terasa berbeda? Bukan karena dia menolak perubahan, tapi karena manusia secara alami sensitif terhadap perubahan pola interaksi. Di fase ini yang penting bukan menjelaskan panjang lebar, tapi tetap konsisten dengan sikap baru. Tetap hangat, tetap hadir, tapi tidak kehilangan arah hidup dan batasan diri. Dalam jangka panjang, pola ini menciptakan sesuatu yang jauh lebih stabil daripada sekedar hubungan yang penuh usaha sepihak. Ketertarikan yang muncul dari rasa hormat dan keseimbangan emosional biasanya jauh lebih tahan lama dibanding hubungan yang hanya bertahan karena kebiasaan. Ketika dua orang bisa hadir dalam hubungan tanpa kehilangan diri mereka sendiri, hubungan itu tidak lagi terasa seperti beban yang harus dijaga setiap saat. Ia berubah menjadi ruang di mana dua individu bertumbuh bersama,
bukan saling menguras energi. Jadi kalau kita tarik benang merah dari semua yang tadi kita bahas, satu hal mulai kelihatan jelas. Saat seorang wanita menunjukkan sikap berubah, lebih sensitif, lebih banyak komplain, atau mulai mempertanyakan arah hubungan, itu tidak selalu berarti dia ingin pergi. Seringkali itu justru sinyal bahwa dia menginginkan kedalaman dan perkembangan yang lebih nyata dalam hubungan. Masalahnya, banyak pria merespon sinyal ini dengan cara yang salah. Mereka meningkatkan effort tanpa arah, mengejar validasi, atau mencoba menjadi pasangan yang selalu menyenangkan. Padahal yang sebenarnya dibutuhkan bukan lebih banyak usaha, tapi posisi emosional yang lebih kuat dan stabil. Hubungan yang sehat bukan dibangun dari siapa yang paling sering mengalah atau paling keras membuktikan diri. Hubungan yang bertahan biasanya lahir dari dua orang yang punya arah hidup, punya batasan sehat, dan mampu menjaga keseimbangan antara kedekatan dan ruang pribadi. Jadi, senjata utama yang perlu lu ingat bukan trik komunikasi atau teknik membuat seseorang bertahan. Yang jauh lebih penting adalah memahami pola emosi, menjaga kontrol diri, dan memastikan lu tetap punya standar dalam hubungan. Karena pada akhirnya, kualitas hubungan sangat dipengaruhi oleh keputusan yang kita ambil setiap hari. Bukan hanya tentang siapa pasangan kita, tapi tentang siapa diri kita ketika berada di dalam hubungan itu. Sekarang gue penasaran sama pengalaman lo. Pernah nggak lo merasa sudah tulus, sudah effort, tapi tetap ditinggal atau cuma jadi pilihan kedua? Coba tulis di kolom komentar. Siapa tahu cerita lo bisa jadi pelajaran buat kita yang lagi sama-sama belajar membangun hubungan yang lebih sehat dan dewasa.